Kota Solo masih berseri seperti biasanya. Pemandangan ini nampak kontras dengan rumah di Jalan Dr. Wahidin nomor 1 Surakarta ini. Disinilah jasad Edi Sud terbaring dalam diam. Edi Sud meninggal dunia pada hari Selasa dini hari kemarin karena mengalami multiple organic failure atau kegagalan organ-organ tubuh yang vital. Edi Sud lahir di Klaten 20 Agustus 1937 dan meninggal 4 hari sebelum merayakan ulang tahunnya. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Lintang akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan selebriti. Jangan lupa pemirsa, di akhir acara nanti ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya, caranya ketik GS, spasi jawaban A atau B, kirim via SMS ke 6288. Simak beritanya sampai akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Selasa dini hari lalu Edi Sud meninggal dunia. Mantan istrinya Itje Tresnawati tak menghadiri pemakaman Edi Sud karena sedang ditimpa musibah pula. Sebagai Pak RT pelawak Tarsan ikut sibuk menyiapkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yulia Rahman dapat jodoh saat menjadi anggota Paskibraka. Max Don akhirnya angkat bicara. Apakah Max masih mengelak dari tuduhan memalukan itu? Usi Sulistiowati marah terhadap sebuah tabloid ibu kota. Apakah itu terkait dengan pemberitaan tentang pernikahannya? Semua ada di Gospot. Gosip seputar orang ternama. Pemirsa, ada berita duka. Pelawak Edi Sud meninggal dunia pada hari Selasa dini hari kemarin. Edi Sud menyusul Bing Slamet, Ateng dan Iskak, rekan-rekan pelawak yang sudah mendahulinya. Apakah Itje Trisnawati menghadiri pemakaman mantan suaminya? Itje ternyata tak bisa datang karena pada waktu yang hampir bersamaan, kakak tirinya juga meninggal dunia. Adakah pesan terakhir Edi Sud kepada anak-anaknya? Mari kita saksikan liputannya. Kota Solo masih berseri seperti biasanya. Pemandangan ini nampak kontras dengan rumah di Jalan Dr. Wahidin nomor 1 Surakarta ini. Disinilah jasad Edi Sud terbaring dalam diam. Edi Sud meninggal dunia pada hari Selasa dini hari kemarin karena mengalami multiple organic failure atau kegagalan organ-organ tubuh yang vital. Edi Sud lahir di Klaten 20 Agustus 1937 dan meninggal 4 hari sebelum merayakan ulang tahunnya yang ke-68. Almarhum meninggalkan 6 orang anak dari 2 kali pernikahan, 4 anak dari pernikahan pertamanya dan 2 anak Eti Suryawati dan Eka Sutisna dari pernikahannya dengan Itje Tresnawati. Ya aku cuma bisa ngedoain aja lah. Moga-moga arwah bokap tuh pahalanya diterima sama Allah. Pesan yang khusus enggak lah, tapi yang jelas harus ya nyelesain sekolah lah, salah satunya itu aja. Pesan bokap paling. Telepon saya disuruh ke Solo, terus saya didengerin nafasnya bapak, gitu kan. Setelah itu saya tutup telepon, saya dengar kakak saya telepon, saya udah nggak berani ngangkat. Setelah itu kakak saya SMS, bapak udah meninggal. Terakhir saya kesini tuh bapak maksa, pokoknya saya tidak dulu. Maksa Mbak Indah ya. Saya nggak tahu ternyata itu perempuan saya terakhir. Dan bapak yang nggak mau dimandiin siapa-siapa, maunya dimandiin saya. Di masa jayanya siapa tak kenal nama Edi Sud? Selain dikenal sebagai pelawak, Edi Sud juga dikenal sebagai sosok bertangan dingin yang berhasil mengorbitkan banyak penyanyi. Salah satunya Itje Tresnawati yang di kemudian hari menjadi istrinya. Itje mewakilkan kehadirannya pada 2 anaknya Eka dan Eti karena pada saat yang bersamaan kakak tirinya pun meninggal. Meski begitu, selama 7 hari di kediaman Itje di Tasikmalaya akan diadakan pengajian untuk mendoakan arwah Edi Sud.
Ice tak bisa mengantar kepergian mantan suaminya untuk terakhir kalinya. Mbak Ica nggak bisa ngelihat langsung pemakaman Pak Edi, ya karena berhubungan kok dengan waktu yang bersamaan kakak Mbak Ica juga meninggal waktu itu. Tadi malam tuh Pak Edi meninggal 1:30, terus kakak Mbak Ica 4:30 pagi. Ya tiba-tiba tahunya ya pemberitahuan terakhir aja bahwa Bapak sedang kritis. Saya telepon ke sana, gimana keadaan Bapak? Bapak lagi keadaan kritis Bu, atau minta doanya aja. Itu tadi malam ya, sebelum dengar berita Bapak. Memang hari Seninnya rencana kami sekeluarga sama anak-anak tuh pengen ke sana, pengen ke Solo, pengen nengok. Ya beliau sangat disiplin menerapkan untuk karir Mbak Ica. Ya alhamdulillah ya berkat bimbingan beliau juga kan karir Mbak Ica juga bisa bisa semua masyarakat Indonesia mengenal Mbak Ica ya. Kesehatan almarhum yang bernama asli Edi Sudiharjo ini sepertinya melorot drastis sejak Ice menggugat cerai dirinya pada bulan Agustus 2003. Harapannya untuk kembali bersatu dengan Ice sempat hidup kembali setelah Ice mencabut gugatan cerainya. Apa daya, beberapa waktu kemudian Ice kembali menggugat cerai dirinya. Setelah melalui sidang yang alot, keduanya bercerai pada 26 April 2004. Edi Sud masih belum bisa bernafas lega karena terjadi perselisihan dalam pembagian harta Gonogini. Ice kemudian menikah dengan Agung Sarwono sementara Edi Sud menetap di rumah salah satu putrinya Dewi Cahyani Wahyuningsi di Solo sampai ajal menjemputnya. Nampak hadir melayat pelawak Miing dan Eko Patrio. Buat saya Pak Edi Sud ini adalah orang pendiri dari dunia lawak. Jadi buat saya yang junior merasa kehilangan. Jadi perjuangan saya ke sini lebih hebat. Pak Edi Sud berjuang untuk dunia lawak dan diterima oleh masyarakat itu sangat-sangat berarti gitu. Jadi buat saya hanya datang dari Jakarta ke Solo sih, aduh cuma bagian sangat jauh banget dibandingkan dengan Pak Edi Sud yang perjuangannya lebih tinggi dan pengabdiannya di dunia lawak. Nama Edi Sud tentu akan dicatat dengan tinta emas oleh dunia hiburan Indonesia. Hanya saja masih ada dua obsesi Edi Sud yang sampai kini belum terwujud. Edi Sud tak kesampaian membangun masjid di kampung halamannya serta menghidupkan lagi aneka ria safari yang pernah membesarkan namanya. Jenazah Edi Sud diberangkatkan dari rumah duka sekitar pukul 14 dan dimakamkan di daerah kelahirannya, Desa Sayangan, Gondang, Klaten. Nanti mau ngobrol sama anak-anaknya Pak Edi, mungkin apa nih yang bisa kita buat. Mungkin ada pernah ngobrol tentang katanya safarinya mau digalakin lagi, aneka ria safari. Coba kita buat, bagusnya gimana nih dengan ngikutin perkembangan yang ada. Ya apa yang jelas Mbak Ica sedih, ikut bela sungkawa ya Mbak Ica pribadi ya, khususnya keluarga besar Mbak Ica. Kita udah saling memaafkan waktu sebelum perpisahan perceraian itu memang kami udah saling memaafkan. Ya maupun Pak Edi atau Mbak Ica juga pasti banyak kesalahan, ya terutama mungkin Mbak Ica ya. Selamat jalan Edi Sud, semoga harapan-harapanmu yang belum tercapai bisa segera terwujud. Pemirsa, Anda pasti hafal benar dengan gaya lawakan pelawak kawakan Tarsan. Sekarang Anda belum pernah melihat gaya Tarsan sebagai ketua RT saat menyiapkan acara 17 Agustusan di sekitar tempat tinggalnya. Anda tentu juga tak menyangka ternyata Yulia Rahman pernah menjadi anggota Paskibraka. Bagaimanakah gaya Yulia Rahman ketika itu? Sebelumnya kita lihat dulu bagaimana sibuknya Pak RT Tarsan menyiapkan acara 17 Agustusan. Silakan Pak RT. Hari ini bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-60. Secara tradisi, masyarakat memperingatinya dengan berbagai perlombaan dan kegiatan yang penuh dengan kemeriahan. Kemeriahan itu juga berlangsung di kediaman pelawak senior Tarsan. Kebetulan Tarsan kini menjabat sebagai ketua RT di wilayah tempat tinggalnya Kampung Makassar, Jakarta Timur. Bisa dibayangkan bagaimana repotnya Tarsan mengkoordinir acara peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia di daerah tempat tinggalnya. Kebetulan di RT 3, RW 4,
Kelurahan Makassar ini saya ya termasuk istilahnya itu ditokohkan, tapi memang saya jarang aktif di ke RT-an karena saya kesibukan di luar. Tapi walaupun saya nggak datang, pasti